Perkenalkan, nama saya Theodora Vanilla Lawang, NPM 1987000002. Pada keladi-keladian, akar Caladium bicoloriti termasuk akar serabut dengan akar berwarna putih. Nah, pada akar serabutnya itu pendapat yang menyatakan bahwa sistem akar serabut yaitu jika akar lembaga pada perkembangan selanjutnya mati atau kemudian. Jadi akar-akar ini nanti yang bukan berasal dari calon akar yang asli dinamakan akar liar, bentuknya seperti serabut, oleh karena itu dinamakan akar serabut atau radix. Nah, pada daunnya juga ada yang berbentuk hati, bulat, panjang seperti daun bambu dan daun ganda. Sedangkan daunnya memiliki warna hijau, ada keputihan dan masing-masing juga warna memiliki variasi yang berbeda-beda. Misalnya ada yang merah tua, ada yang merah pudar, ada yang merah pucat dan sampai warna dasar. Tetapi pada keladi ini warnanya hijau keputihan. Nah, dalam satu daun caladium juga terdapat satu atau beberapa warna lain. Warna daun juga yang masih muda umumnya berbeda dengan caladium yang sudah dewasa. Corak daun caladium bisa berupa titik bulat, bergaris, atau bentuk yang tidak beraturan dengan jumlah ukuran yang bervariasi. Perkenalkan, nama saya Destri Sulastri Manik, NPM 1987000004. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon kelapa atau Cocos nucifera yang termasuk ke dalam tumbuhan monokotil Angiospermae. Pohon kelapa atau Cocos nucifera adalah tanaman yang banyak tumbuh di wilayah daratan rendah dan pantai. Ciri-ciri pohon kelapa: yang pertama, berbiji tertutup tunggal, berbunga majemuk, berakar serabut, tidak berbatang, dan berdaun tunggal menyirip. Kelapa adalah tanaman monokotil sehingga biji kelapa tidak terbelah. Karena kelapa adalah tanaman monokotil, xilem dan floem di saluran pengangkut air di batang kelapa tidak dipisahkan oleh kambium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irmaya Hasibuan dengan NPM 1987000015. Morfologi dari Curcuma domestica Val atau yang biasa kita sebut dengan kunyit. Yang pertama yaitu bunga. Bunga pada tanaman kunyit ini yang munculnya dari rimpang dan terletak pada bagian batang. Sedangkan pada bagian ibu tangkai, tanaman ini mempunyai rambut kasar yang tersusun secara rapat. Nah, ketika kering, tebal bunga kunyit ini memiliki ukuran panjang mencapai 4-8 mm dan lebar 2-5 mm. Bunga pada tanaman kunyit ini mempunyai bentuk yang majemuk dan pada bagian mahkotanya berwarna putih dengan dilapisi sisik dari pucuk batang. Batang tanaman ini berwarna hijau dengan ukuran tinggi mencapai 70-100 cm mengarah lurus ke atas. Bagian atas batang berbentuk bulat dan bagian rimpangnya tersusun dari pelepah daun sedikit lunak. Pada bagian luar, kulit luar rimpang berwarna jingga sehingga bagian daging buah berwarna merah kekuningan. Selanjutnya yaitu akar. Tanaman kunyit ini memiliki bau akar yang sangat khas dengan rasa pedas dan pahit. Apabila akar tanaman kunyit ini dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan berwarna kuning. Fungsi akar ini yaitu sebagai rempah, penyedap rasa dan makanan dan pewarna makanan alami. Perkenalkan, nama saya Irma Marlina Lumban Chantar, NPM 19870000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan jagung atau tumbuhan yang termasuk dalam Angiospermae monokotil, di mana tumbuhan ini berklasifikasi Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Pales, family Poaceae, genus Gea, dan spesies Geamis. Morfologi tumbuhan jagung ini yaitu batangnya tegak lurus dan berbuku-buku, berakar serabut. Daun pada tumbuhan jagung ini merupakan daun yang sempurna, bentuknya yang memanjang. Kemudian daun yang dimiliki oleh tanaman jagung ini berwarna hijau muda pada saat muda dan berwarna hijau tua pada saat tua. Kemudian pada bunga tanaman jagung ini, jagung terdiri atas bunga jantan dan juga bunga betina.
Yang berikutnya ada tongkol tanaman jagung. Tongkol yang dimiliki oleh tanaman jagung tumbuh dari buku yang terdapat di antara batang daun dengan pelepah daun dari tanaman jagung. Nama saya Muhammad Akbar, NPM saya 2087000022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanaman pisang, klasifikasi pisang dan morfologinya. Pisang merupakan salah satu buah-buahan yang tumbuh subur dan mempunyai wilayah penyebaran yang merata di seluruh Indonesia. Morfologi dari tumbuhan pisang ini, akar pisang berakar tunggang yang berpangkal pada umbi batang. Dari batangnya, batang pisang sebenarnya terletak di dalam tanah, yaitu berupa umbi batang. Daunnya, helaian daun pisang berbentuk lanset, memanjang, yang letaknya tersebar dengan bagian bawah daun tampak berlilin. Dari bunganya ini disebut juga jantung pisang karena berbentuk menyerupai jantung. Dan dari buahnya, biasanya setelah bunga keluar terbentuknya satu kesatuan bakal buah yang disebut sisir. Pada waktu matang, warnanya kuning dan berbintik-bintik kehitaman.